sebagian isim yang perlu kita ketahui sebagai bekal dalam mempelajari ilmu nahwu. Isim berdasarkan jenis, jumlah, umum atau khusus, bertanwin atau tidak bertanwin, dan yang terakhir berubah atau tidak dapat berubah. Alhamdulillah kita telah membahas pembagian isim yang pertama dan kedua. Oleh karena itu, sekarang kita akan membahas isim ditinjau dari segi keumuman atau kekhususan. Ditinjau dari kata umum atau kata khusus, isim dibedakan menjadi dua, isim ma'rifah dan isim nakirah. Isim ma'rifah adalah kata yang objek pembicaraannya telah ditentukan. Sebaliknya, isim nakirah adalah kata yang objek pembicaraannya tidak ditentukan. Artinya, mencakup semua kriteria yang masuk dalam pembicaraan. Seperti contoh dalam kalimat berikut ini. Hada kitabun. Ini adalah sebuah buku. Maka kata buku dalam kalimat tersebut termasuk isim nakirah. Karena tidak dijelaskan apakah ini buku matematika atau buku bahasa Arab. Bahkan tidak dijelaskan pula buku tersebut milik siapa. Akan berbeda jika dikatakan, Hada kitabul Arabiyyah. Ini adalah buku bahasa Arab. Atau Hada kitabu Zaidin. Ini adalah bukunya Zaid. Maka dua contoh kalimat di atas termasuk isim ma'rifah karena objeknya telah ditentukan. Kalimat pertama telah ditentukan jenisnya dan kalimat kedua telah ditentukan kepemilikannya. Lalu bagaimana kita mengetahui suatu isim itu ma'rifah atau nakirah? Terdapat 6 jenis isim ma'rifah dalam bahasa Arab. Yang pertama, dhamir atau kata ganti. Seluruh dhamir yang jumlahnya 14 termasuk isim ma'rifah. Ke-14 dhamir tersebut adalah huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Dhamir termasuk ma'rifah karena ketika kita menggunakan dhamir, maka orang yang menjadi objek pembicaraan telah ditentukan. Yang kedua, isim alam. Semua bentuk penamaan, baik nama orang atau nama tempat, termasuk dalam isim ma'rifah. Contohnya, Zaidun, Ahmadu, Aisyah, Makkah, dan Jakarta. Ketiga, isim isyarah atau kata tunjuk. Isim isyarah adalah kata tunjuk. Contoh kata tunjuk yang kita kenal dalam bahasa Indonesia adalah ini dan itu. Dalam bahasa Arab, kata tunjuk ada 6. Kata tunjuk ini untuk mudzakkar. Hada, hadani, haulai. Untuk muannats. Hadhihi, hatani, haulai. Kata tunjuk itu untuk mudzakkar. Dzalika, dzanika, ulaika. Untuk muannats. Tilka, tanika, ulaika. 4. Isim yang tersambung dengan al atau alif lam. Semua kata dalam bahasa Arab yang tersambung dengan imbuhan al termasuk isim ma'rifah seperti al-kitabu, al-qalamu, ar-rajulu. Yang kelima, isim mausul atau kata sambung. Isim mausul ini terbagi lagi menjadi 2 kelompok. Isim mausul yang umum dan khusus. Isim mausul yang umum yaitu man untuk lil aqil, ma untuk li ghairil aqil. Isim mausul yang khusus yaitu alladzi, alladhani atau alladzaini, alladzina, allati, allatani atau allataini, allati. 6. Isim yang diidhofahkan atau isim yang disandarkan kepada salah satu dari 5 isim ma'rifat yang telah disebutkan. Pada pembahasan lebih lanjut, kita akan mempelajari bentuk idhofah ini secara lebih detail. Berikut ini contoh-contoh bentuk idhofah untuk 5 isim ma'rifat yang telah kita sebutkan. Idhofah kepada dhamir, kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna, kitabi, kitabuna. Idhofah kepada isim alam. Kitabu Zaidin, Ummu Aisyah, Ahlu Makkah, Ahlul Madinah. Idhofah kepada isim isyarah. Ummu hadhil mar'ah. Idhofah kepada isim yang terdapat imbuhan al. Ahlul hadith,
kitabul lughah, babul masjid. Idhofah kepada isim mausul. Kitabul ladzi yaqumu jadidun. Yang harus diperhatikan, jika kata-kata seperti ummu, ahlun, kitabun, dan babun berdiri sendiri, maka maknanya masih umum dan dapat mencakup apa saja. Namun ketika kata-kata ini disandarkan kepada 5 isim ma'rifah, maka menjadi jelas kepemilikannya atau menjadi khusus atau spesifik objek pembicaraannya. Isim nakirah. Dari ke-6 jenis isim ma'rifat ini, 4 diantaranya merupakan jenis yang sudah pasti, artinya selain keempat jenis ini, hukum asalnya adalah nakirah, kecuali kata tersebut terdapat imbuhan alif lam atau telah diidhofahkan. Kata-kata ini termasuk isim nakirah. Sedangkan bila terdapat imbuhan alif lam, maka kata-kata ini termasuk isim ma'rifah. Secara sederhana dapat kita simpulkan bahwa isim nakirah adalah semua kata yang tidak termasuk dalam 4 jenis isim ma'rifat. Tidak terdapat imbuhan alif lam dan tidak pula diidhofahkan.